Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur pada hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia diberi oleh Tuhan kehendak dan kebebasan untuk memilih. Kebebasan dan kehendak merupakan karunia yang diberikan kepada manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Dan oleh karena kebebasan itu, manusia mampu untuk melakukan atau untuk mengambil suatu pilihan. Ketika kita memilih sesuatu, tentu kita mempunyai dasar mengapa kita memilih pilihan itu. Mengapa kita mengambil keputusan itu? Umumnya, orang selalu mengatakan bahwa keputusan dan pilihannya lah yang benar. Tetapi apakah benar demikian? Bahwa sebuah pilihan atau keputusan diambil itu selalu benar? Pilihan yang kita ambil bisa benar, tetapi bisa juga salah. Pilihan itu menjadi salah ketika keputusan kita untuk memilih itu menghasilkan efek yang merugikan diri kita atau merugikan sesama kita. Tetapi pilihan itu dapat dikatakan sebagai sebuah pilihan yang baik dan benar jika pilihan dan keputusan itu mempunyai efek yang baik, baik untuk diri sendiri maupun sesama. Injil yang ditampilkan, yang kita didengarkan pada hari ini, disampaikan oleh Yesus bagaimana seorang bapak menjumpai anaknya dan meminta mereka untuk pergi bekerja. Pergi bekerja di kebun anggur. Sang bapa pertama-tama datang kepada yang sulung dan dia meminta kepada anaknya untuk pergi. Tetapi anaknya yang sulung memilih untuk menjawab, "Iya, Bapa." Tetapi akhirnya dia tidak pergi. Lalu sang bapak itu pergi ke anak yang kedua. Dan anak yang kedua itu menjawab berdasarkan pilihan dia, "Saya tidak mau." Tetapi anak yang kedua itu dikatakan dalam Injil akhirnya menyesal. Lalu dia pergi. Dua orang anak memilih pilihan yang berbeda. Yang satu memilih ya, tetapi akhirnya tidak melaksanakan. Yang satu mengatakan tidak, tetapi dia kemudian menyesal, lalu akhirnya dia pergi. Saudara-saudari, pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui bacaan Injil adalah sikap yang berubah dari si anak yang kedua itu, yang tadinya tidak mau, dan setelah dia berpikir, dia akhirnya menyesal, lalu pergi. Menyesal untuk kehilangan
kehidupan lebih baik, berubah untuk hidup yang lebih baik. Dan itulah yang diwartakan dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan tadi. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, dia mati di dalam kecurangan yang dilakukan. Jikalau ada orang yang benar, orang yang baik, tetapi dia akhirnya berubah menjadi jahat, dia melakukan kecurangan, maka pada saat dia mati di dalam kecurangan. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Orang yang tidak benar, tetapi akhirnya melakukan keadilan dan kebenaran, ketika dia mati dalam kebenaran. Jadi yang menentukan keselamatan bukan pilihan awal, tetapi posisi pada akhir. Baik bacaan Injil maupun bacaan pertama menyampaikan kepada kita sikap yang sama. Yang tadinya tidak menyetujui, yang tadinya tidak benar, tetapi dia sadar, akhirnya dia menyesal, dia berubah dan bertobat dan menjadi jalan yang baik. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, warta yang disampaikan atau pesan yang mau disampaikan melalui bacaan pada hari ini, itulah pentingnya perubahan, kesediaan untuk selalu membaharui diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk seperti menyerupai Kristus. Yesus mau mengajak orang-orang Farisi yang pada saat itu berhadapan dengannya dan ahli-ahli Taurat, yang menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang benar. Tetapi justru karena mereka berdiri sebagai orang-orang yang benar, akhirnya mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka tidak mau mengubah, mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Dan oleh karena ketetapan hati mereka yang tidak mau berubah, maka mereka itu boleh dikatakan tidak mendapat keselamatan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang berdosa, para pelacur, dan orang-orang yang dikatakan dalam Injil tadi, yang tadinya dinyatakan sebagai orang yang salah dan orang yang tidak benar, tetapi karena mereka menyesal dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, justru mereka diselamatkan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pokok dan pesan yang mau disampaikan, dan itu juga yang pantas kita renungkan dalam kehidupan itu, perlunya senantiasa untuk membaharui diri kita. Ketika kita salah, ketika kita berada pada jalan yang salah, kita memperbaiki diri, kita menyesal, dan kita bertobat untuk mengenakan kehidupan yang lebih baik. Untuk mau berubah, untuk mau menyesal dan bertobat, perlu harus kerendahan hati. Maka di dalam bacaan yang kedua tadi disampaikan, hendaklah kalian tidak egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi ikutilah Yesus Kristus. Meskipun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya sebagai manusia, bahkan menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan kita. Jalan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia adalah dengan merendahkan dirinya sama seperti manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Maka jalan penyelamatan adalah kesediaan untuk rendah hati, untuk mau mengubah diri untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sikap yang ditunjukkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah menganggap dirinya benar, sehingga mereka tidak perlu perubahan dan tidak perlu bertobat dalam hidupnya.
Maka marilah saudara-saudari diresapi oleh firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Marilah terus kita membaharui diri kita. Semangat untuk mau membaharui diri, menyesal dan berubah ternyata sangat berarti di hadapan Tuhan. Maka orang yang suci bukanlah orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang suci adalah orang yang mau berubah dari hidupnya yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Dan jalan untuk menuju perubahan adalah kerendahan hati. Maka Mother Teresa mengatakan, kerendahan hati adalah ibu dari segala keutamaan. Keutamaan-keutamaan itu akan masuk dalam diri kita kalau kita terbuka, mau menerima diri kita segala kekurangan, dan kita diperbaiki oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.